Fasik akibat hati keras. Hati keras menjadi fasik, menjadi senang pada dosa, cinta pada dosa, tergantung pada dosa dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih. Wasyukru lahu ala alaih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyaih. Wa afdali awliyaih. Wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku se-Islam, se-akidah, para pemirsa PKM TV yang saya cintai karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Kita berjumpa lagi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam tadabbur singkat ayat taqwa. Ayat taqwa yang akan kita tadabburi pada kesempatan ini ialah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mulia dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq, bahwa hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah dan terhadap Al-Quran yang diturunkan dengan kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lalu berlalu masa yang panjang terhadap mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang fasik. Panduan pemahaman. Pertama, ayat yang mulia ini memotivasi kita untuk khusyuk. Khusyuk dalam berzikir, khusyuk di dalam membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Motivasi ini diungkapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk yang unik. Karena diawali dengan alam yakni, belumkah tiba saatnya. Di situ ada taubih, ada celaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencelah. Oleh karena orang beriman dipandang terlambat untuk khusyuk. Dipandang terlambat. Sehingga Allah berfirman, alam yakni, belumkah tiba saatnya. Mestinya orang beriman mengatakan, menjawab
pertanyaan taubihi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan mengatakan, sudah tiba saatnya ya Allah. Maafkan hamba ya Allah, hamba terlambat untuk khusyuk kepadamu. Hamba terlambat untuk khusyuk kepadamu ya Allah. Khusyuk di dalam salat, khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam tilawah Al-Quran. Sungguh merupakan pekerjaan rumah bagi kita yang dipandang terlambat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita salat secara umum tidak berniat untuk khusyuk. Kita mengaji secara umum tidak berniat untuk khusyuk. Karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala memotivasi kita dengan kalimat taubihi, kalimat celaan. Alam yakni, belumkah tiba saatnya? Mari kita jawab, sudah tiba saatnya ya Allah. Sekarang hamba khusyuk ya Allah. Yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita untuk mengikuti perilaku umat Nasara dan Yahudi. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah orang-orang beriman itu mencontoh Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab dulu. Fatala alaihimul amad. Lalu lama mereka dinasehati, lama mereka diajak, lama mereka dididik. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Orang beriman jangan demikian. Kita semua jangan demikian. Amalkan. Ada nasihat, amalkan. Ada pelajaran, amalkan. Jangan ditunda. Oleh karena fatala alaihimul amad. Kalau terlalu lama dinasehati lalu tidak diamalkan, faqasat qulubuhum. Hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Hati menjadi tertutup. Hati sulit menerima hidayah. Hati sulit menerima nasihat. Hati sulit menerima nasihat. Kalau hati keras. Yang ketiga, di sini ada pelajaran bahwa hati keras karena tidak khusyuk. Kalau hati khusyuk, hati tidak keras. Kalau kita khusyuk, hati kita tidak keras. Hati kita lembut. Karena khusyuk identik dengan nangis. Tangis-tangis imani, itu yang melembutkan hati. Itu yang melembutkan jiwa. Yang tidak pernah menangis karena khusyuk kepada Allah, hatinya keras. Dikhawatirkan hatinya keras. Kita perlu melembutkan jiwa kita dengan tangis-tangis khusyuk pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat ialah wa katsirun minhum fasiqun. Banyak dari mereka yang fasik. Fasik artinya cinta dosa. Banyak dari Yahudi dan Nasara dulu fasik. Fasik akibat hati keras. Hati keras menjadi fasik. Menjadi senang pada dosa, cinta pada dosa, tergantung pada dosa dan maksiat. Karena itu, kelembutan hati, kelembutan jiwa mengantar kita pada rasa takut berbuat dosa. Mengantar kita untuk takut cenderung kepada dosa dan maksiat. Karena itu, kita menemukan korelasi yang sangat indah antara khusyuk, hati yang lembut, dan rasa takut berbuat dosa. Ada korelasi yang indah antara khusyuk, hati yang lembut, dan rasa takut berbuat dosa. Panduan pengamalan. Kita mesti mempelajari ilmu khusyuk. Kita mesti memperdalam ilmu khusyuk. Kita mesti mengulang-ulangi
ilmu kita tentang khusyuk. Jangan merasa cukup dengan pemahaman kita selama ini tentang khusyuk. Karena itu perlu diulang-ulangi, perlu diperdalam, perlu diperluas agar kita mengamalkan khusyuk dengan benar dan baik. 2. Khusyuk itu mesti diniatkan. Kalau kita mau sholat, selain kita ikhlas lillahi ta'ala, kita juga berniat saya mau khusyuk. Kita juga berniat saya mau khusyuk. Kita tidak bisa khusyuk kalau kita tidak meniatkannya. Ini penting. Kita salat sunnah, kita mengatakan dalam hati, insya Allah salat saya lebih khusyuk dari yang tadi. Salat saya lebih khusyuk dari yang tadi. Saya berniat, saya berusaha lebih khusyuk lagi. Itu jalan untuk khusyuk dan semakin khusyuk. Yang ketiga ialah kita berusaha untuk selalu memantau kelembutan hati kita. Selalu memantau kelembutan hati kita. Lewat khusyuk kita, lewat nasihat-nasihat yang kita dengarkan, sejauh mana masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, lewat perilaku kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kelembutan-kelembutan tutur kata kita, kelembutan-kelembutan sikap-sikap kita dengan pasangan kita, anak cucu di rumah, dengan para sahabat, dengan orang yang bekerja membantu kita. Kita amati kelembutan jiwa kita lewat perilaku-perilaku itu. Karena orang yang berhati lembut tidak berkata kasar. Orang yang berhati lembut tidak memaki, tidak menghina. Orang yang berhati lembut tidak membentak. Mari kita lembutkan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita dengan khusyuk, dengan tangis-tangis taubat, dengan tangis-tangis munajat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panduan penghayatan. Menghayati ayat mulia ini, Al-Hadid ayat 16. Berarti menghayati khusyuk kita. Menghayati khusyuk kita berarti menghayati rasa butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak ada artinya tanpa bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita selalu sangat butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap detik, bahkan setiap saat. Kurang dari 1 detik. Setiap saat. Tidak pernah kita lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua butuh kepada Allah. Surah Fatir ayat 15. Kamu semua butuh kepada Allah. Senantiasa butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya, maha cukup, lagi maha terpuji. Kita tidak bisa beramal tanpa hidayah dari Allah. Kita tidak bisa khusyuk tanpa hidayah dari Allah. Allah yang memberikan khusyuk kepada kita. Hanya Allah yang memberikan khusyuk kepada kita. Hanya Allah yang kita harapkan memberikan kelembutan kepada kita. Hanya Allah yang kita harapkan menjauhkan kita dari dosa-dosa dan maksiat. Penghayatan khusyuk adalah penghayatan rasa butuh kepada Allah. Mari kita tingkatkan rasa butuh kita kepada Allah. Agar kita semakin khusyuk, agar hati kita semakin lembut, agar kita semakin jauh dari dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.